Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan. Pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah ketakwaan. Kita pernah membahas tentang makna ketakwaan di sini, bahwa ketakwaan adalah memberikan batas antara diri kita dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala semua orang bisa melaksanakan. Akan tetapi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak semua orang bisa melaksanakan. Maka para ulama mengatakan bahwa pahala meninggalkan larangan itu lebih besar daripada pahala melaksanakan perintah, karena tidak semua orang bisa meninggalkan larangan. Sedangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan di sini artinya meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Para ulama termasuk Al-Imam Al-Ghazali, ini sebenarnya Al-Fakir ingin meringkas bukunya Al-Imam Al-Ghazali secara garis umum saja, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang kemudian dijelaskan lebih detail lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, kemaksiatan lahir, dan yang kedua adalah kemaksiatan batin. Kemaksiatan lahir di sini artinya organ tubuh kita inilah yang melaksanakan kemaksiatan itu. Contohnya apa? Contohnya mata. Mata dengan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan mata adalah melihat sesuatu yang dilarang. Kemudian kemaksiatan mulut. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah membicarakan saudara kita dengan sesuatu perkara yang ketika dia mendengar dia akan marah, atau dia benci, dia tidak suka atas apa yang kita bicarakan. Nah, kalau membicarakannya di depan orangnya namanya maki-maki atau menghina. Karena orangnya tidak ada maka disebut dengan ghibah. Itu kemaksiatan mulut. Kemaksiatan telinga, mendengarkan ghibah tadi. Ada orang kumpul membicarakan saudaranya yang lainnya keburukannya, kemudian kita mendengarkan, maka yang membicarakan dan yang mendengarkan sama, dosanya sama. Ini adalah kemaksiatan telinga. Kemaksiatan tangan, memukul sesuatu yang tidak boleh dipukul, mencuri. Kemaksiatan kaki adalah berjalan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian kemaksiatan perut, mengkonsumsi yang haram. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa tingkatan untuk konsumsi itu. Konsumsi itu ada tingkatannya yang diperbolehkan, ada 6. Ada 6 tingkatan. Artinya apa? Artinya ada batasan. Ketika berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan, berlebih-lebihan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mensyariatkan itu sepertiga dari perut kita itu makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya ukuran perut kita berbeda. Jadi setiap kita bisa merasakan itu. Artinya
dikatakan oleh para ulama apa? Berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman itu tidak baik. Tidak baik artinya menutup ilmu, menutup hati, membuat tubuh kita ini malas, atau kemudian meningkatkan sifat kehewanan kita. Itu salah satu ketika kita kekenyangan. Bagaimana itu kekenyangan dengan makanan yang halal? Bagaimana kalau dengan yang haram? Itu lebih lagi. Itu adalah maksiat perut. Kemudian maksiat kemaluan adalah dengan melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Ini adalah maksiat lahir. Maksiat lahir yang nampak oleh mata. Ada maksiat batin. Nah, maksiat batin ini oleh Al-Imam Al-Ghazali disebut dengan adda al-uddal. Adda al-uddal artinya da itu penyakit, al-uddal itu yang sulit dideteksi dan sulit disembuhkan. Jadi penyakitnya tidak terdeteksi dan sulit untuk disembuhkan. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa penyakit batin, maksiat batin ini itu maksiat pokoknya ada 3. Dan dari 3 penyakit hati ini akan bercabang kepada maksiat-maksiat hati yang lainnya. Apa saja yang 3 ini? Maksiat hati yang 3 yang pertama adalah ar-riya'u. Ar-riya' artinya riya. Apa itu riya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 2. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala yang terang-terangan. Yang kedua menyekutukan Allah yang sembunyi-sembunyi. Atau yang disebut dengan yang pertama asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar. Syirik yang besar dan yang kedua adalah syirik yang kecil. Syirik yang besar sudah jelas. Saudara-saudara kita yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan apa? Allah ada 3. Ya kan, 3 itu dalam 1. Itu sudah jelas terang-terangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau menyembah berhala, atau menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah apa saja yang mereka tidak beragama Islam. Itu menyekutukan Allah secara terang-terangan. Tapi ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembunyi-sembunyi. Atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tersembunyi ada di dalam hatinya. Apa itu namanya? Namanya adalah riya. Contoh riya. Dulu pertama kali tahun berapa? 2016 awal. Itu pertama kali kembali dari Mesir. Kemudian diminta untuk jadi imam masjid depan rumah. Di dalam hati saya, masa alumni Mesir bacanya juz ammah? Saya harus baca yang panjang-panjang. Kenapa? Pertama, ada mertua di belakang saya. Ada masyarakat baru yang harus mengenal saya. Dan harus diakui bahwa hafalan saya banyak. Kemudian sholat. Itu baca Al-Qur'annya karena Allah atau karena tujuan-tujuan duniawi tadi? Ini namanya asyirkul asghar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Berjalan di awal karena benar-benar ngafalnya, tapi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menghilangkan hafalan itu. Hilang seketika. Kalau sudah hilang seketika, juz ammah yang keluar.
Ditegur awal-awal seperti itu. Pertama bisa, setelah itu nggak bisa. Setelah itu mulai bersih sedikit-sedikit. Setelah bersih sedikit-sedikit, ketika membaca waladhdallin, jamaah juga wamin, mas, suara itu di hati masuk di sini. Bacaanmu bagus itu. Itu jamaah menikmati bacaanmu. Mereka khusyuk. Itu padahal di awal takbir, sebelum takbir kita usolli fardho ini lillahi ta'ala. Tapi kemudian masuk setan, memasukkan agar apa? Agar tidak lillahi ta'ala. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang, ini kelak di akhirat, ini hadis qudsi. Ada seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menjerumuskannya ke dalam neraka. Kemudian yang syahid tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku meninggal dalam keadaan syahid di jalan-Mu." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzabta." Kamu berdusta. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dikatakan kamu sebagai pemberani, pahlawan. Dan engkau sudah mendapatkan label itu di dunia. Terus kamu minta apa? Artinya yang diinginkan sudah didapatkan di dunia. Maka bandingkan sekarang ketika kita menjadi imam, ketika kita menjadi guru ngaji seperti ini, menjadi khotib, menjadi apapun itu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, menjadi pelajar, menjadi penuntut ilmu, menjadi bisnismen, menjadi pengusaha, menjadi donatur. Itu sama dengan orang yang syahid tadi. Ketika di hati kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat Allah sudah tahu. Bukan karena itu kamu melakukan itu. Kamu sudah dapat di dunia. Nah di akhirat mau minta apa? Kan sudah saya kasih di dunia keinginanmu. Keinginan. Ini disebut dengan riya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah paling khawatir kepada umatnya ya dengan penyakit ini, yaitu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbuat. Kalau di dalam sholat harus seperti tadi prosesnya. Untuk sampai ke khusyuk itu diuji dulu. Setelah khusyuk pun diuji lagi. Diuji apa? Diuji amplopnya ketukar antara imam sama Bilal. Atau diuji apa? Diuji amplopnya kosong. Saya nggak bisa ngomong kalau nggak pengalaman. Karena itu kita diuji untuk ikhlas. Dan itu butuh proses. Itu dalam yang covernya malaikat ya. Covernya malaikat kenapa? Karena yang duduk di sini dulu Rasulullah. Yang berdiri di mimbar dulu Rasulullah, yang berdiri di tempat imam ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang duduk di sini, yang berdiri di sana, yang berdiri di sini itu dulu itu tempatnya Rasulullah. Artinya dia sedang memakai pakaian Rasulullah. Dia sedang menyampaikan ilmunya Rasulullah. Maka Syekh Ali Al-Khawas, gurunya dari Imam Sya'rani, mengatakan, menafsirkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yansuru hadzal dina birajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong agama ini dengan seseorang yang ahli maksiat. Nah, ditafsirkan oleh Syekh Ali Al-Khawas, siapa ahli maksiat yang menolong agama Allah? Yaitu orang yang alim, menyampaikan ilmu
Kemudian yang disampaikan itu difahami oleh murid-muridnya, sampai muridnya itu alim juga, tapi alim yang mengajar itu tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyampaikan ilmu untuk mengumpulkan dunia. Itu tafsirannya Syekh Ali Al-Khawas. Itu terkait agama. Bagaimana kalau kita di luar masjid ini? Coba bayangkan kalau kita bisnis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berdagang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mengajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa enggak berkah? Berkah. Berkah semuanya. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari salat. Ini adalah kemaksiatan hati yang pertama. Kemudian kemaksiatan hati yang kedua adalah al-hasad. Sifat hasad yang ada di dalam hati manusia. Sifat hasad ini asalnya dari apa? Asalnya dari sifat kikir. Kikir dalam bahasa Arab ada dua istilah. Yang pertama adalah al-bukhlu. Kemudian kita kenal dengan orangnya bakhil. Itu kikir namanya. Kemudian sifat dalam bahasa Arab disebutkan lagi yang kedua, istilahnya namanya asyuhu. Orangnya disebut asyahih. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kikir juga. Tapi kikir yang pertama beda dengan kikir yang kedua. Kalau kikir yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat kepada dia, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat apa saja yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, kemudian yang seharusnya dia berikan sebagian kepada orang lain yang membutuhkan, tapi dia tahan. Nah, itu kikir namanya. Itu bakhil namanya. Tapi asyahih yang kedua, kikir yang kedua itu beda. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat kepada orang lain, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak, nikmat apa saja yang ada di dunia ini. Allah menganugerahkan kepada orang lain, dan kita yang tidak dapat nikmat itu, kita katakan, kalau gua nggak dapat, lo juga nggak dapat. Kalau saya nggak dapat, minimal yang dia dapatkan itu pergi, dia juga nggak dapat. Inilah yang kemudian kita kenal dengan hasad. Kalau dia nggak dapat, dia yang jadi, kenapa dia jadwal khutbahnya 10 kali dalam setahun, kok saya 5? Ya minimal kalau saya 5, dia 5 juga. Atau kok dia dapat tender itu, semestinya itu saya. Kalau saya nggak dapat, ya dia harus nggak dapat, gimana pun caranya. Yang kedua ini lebih fatal daripada yang pertama. Kenapa? Itu nikmat miliknya Allah. Allah yang menganugerahkan kepada hambanya. Kok kita yang tidak memiliki tidak terima dengan itu? Ini kan Masya Allah itu. Ini buruk sekali. Buruk sekali di dalam hati. Maka orang yang memiliki sifat hasad seperti ini, dia diazabnya di mana? Diazabnya di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana? Dia hidup tidak tenang. Karena apa? Memang Allah memberikan nikmat di dunia ini hanya ke kita saja? Kan tidak. Banyak orang lain yang mendapatkan nikmat Allah. Artinya selama Allah menganugerahkan nikmat kepada orang lain, orang itu tidak rela. Itu gimana bebannya di dunia. Dan ingat, wala adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih besar lagi. Dia di dunia sudah hidupnya nggak tenang, apalagi di akhirat. Ngelihat tetangga punya ini, kok dia punya itu. Itu tidak bisa. Ini adalah penyakit yang kedua, maksiat hati yang kedua. Dan maksiat hati yang ketiga ini juga fatal, yaitu
Ujub artinya bangga kepada diri sendiri, atau kemudian dilebarkan lagi menjadi al-kibru. Al-kibru itu artinya takabur. Takabur itu bagaimana? Takabur itu yang dicontohkan pertama kali adalah setan. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan, apa yang dia katakan? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Lah, ini takabur namanya. Jadi kalau kita mengatakan aku lebih baik dari dia, tapi ada orang lain yang lebih baik lagi dari kita, itu bukan takabur masih. Dia merasa dirinya yang lebih baik, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Atau dia mengatakan saya punya ilmu, dan saudara saya ini dia sama ilmunya dengan saya, karena kami kuliahnya bareng, sekolahnya bareng. Nah, itu bukan takabur namanya. Itu bukan takabur. Kalau takabur seperti yang dikatakan setan, aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Pertanyaannya sekarang, Tuhannya siapa? Itu kan Allah yang menciptakan iblis, yang menciptakan Nabi Adam, manusia. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud. Kata iblis apa? Allah, aku lebih baik dari dia. Kamu kan ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lah, ini iblis ngasih tahu Allah yang menciptakan. Masa yang menciptakan nggak tahu diciptakan dari apa? Itu takabur. Itu namanya at-takabbur. Takabur. Maka ketika kita melihat saudara kita itu lebih rendah dari kita, itu takabur namanya. Al-Imam Al-Ghazali menyarankan kepada kita, ketika kita bertemu dengan anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang biasanya lari, kalau kita lihat lari-lari di masjid, mengganggu kehusyuan kita, gitu kan. Kita harus melihat mereka dengan apa? Mereka itu belum balik. Mereka belum melakukan kemaksiatan, sedangkan kita sudah melakukan kemaksiatan. Artinya anak kecil itu lebih baik dari kita. Ketika kita melihat orang lain yang lebih dewasa dari kita, usianya lebih tua dari kita, maka kita akan mengatakan bahwa apa? Sholat dia lebih banyak, ibadah dia lebih banyak. Kalau dihitung satu sholat saja 1 derajat, artinya perbedaan usia kita dengan orang tersebut itu sudah jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dan kemudian ketika kita melihat hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih pintar, lebih alim dari kita, maka kita katakan, ya Allah, Allah menganugerahkan ilmu kepadanya lebih banyak daripada menganugerahkan ilmu kepada saya. Artinya dia memiliki kelebihan dalam hal itu. Ketika kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan dan itu adalah orang bodoh, maka kita harus mengatakan, ya Allah, dia melakukan kemaksiatan karena kebodohannya, sedangkan saya melakukan kemaksiatan dengan ilmu yang saya miliki. Mana yang lebih hina? Yang lebih hina adalah orang yang berilmu kemudian melakukan kemaksiatan. Beberapa sebab dari ketakaburan ini, yang pertama, ini yang paling fatal ini, sebab ketakaburan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu salah satu sebab yang bisa melahirkan ketakaburan. Ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afatul ilmi al-khuyala'u. Penyakit dari ilmu itu adalah kesombongan. Kita tanya sekarang di hati kita, berapa kali kita itu kan melihat
bahkan mungkin datang ke majelis, bahkan mungkin ketika sholat. Kemudian ada orang yang sholatnya berbeda, sholat zahirnya ya berbeda. Kita nggak ngomong hati ketika sholat, kita ngomong tata cara sholatnya, praktek sholatnya berbeda dengan kita. Kemudian kita katakan bahwa salah itu, minimal di dalam hati. Itu sudah takabur. Padahal yang kita salahkan itu lebih alim dari kita, lebih mengerti dari kita. Hanya karena apa? Hanya karena takbirnya berbeda, hanya karena iftitahnya berbeda, hanya karena bismillahnya dilantangkan atau tidak dilantangkan, hanya karena kunut tidak kunut, hanya karena zikir setelah sholat atau tidak zikir, zikirnya di sendiri-sendiri ketika sholat. Berapa banyak kita menilai hal-hal yang seperti itu? Berapa banyak? Jangan-jangan kita baru baca 1-2 hadis, padahal yang kita salahkan itu dia sudah mempelajari banyak tentang hal itu. Itu artinya lahirnya kesombongan. Maka semakin banyak ilmu yang dipelajari oleh seseorang, dia semakin diam. Maka hati-hati kalau ketika kumpul-kumpul kemudian kita yang banyak omong, ada orang yang diem saja. Wah, pendekar itu. Kenapa pendekar? Karena dia tahu kelemahan kita. Kalau dia ngomong, habis kita. Maka kami menemukan guru-guru kami seperti itu. Ketika kami banyak tanya, banyak omong, beliau hanya kadang senyum aja, gitu kan. Anak ini bacanya masih sedikit, mungkin seperti itu. Guru-guru kami menegur kami ketika kami belum belajar, belum banyak membaca terkait permasalahan yang sering kita diskusikan. Itu salah satu sebab dari ketakaburan adalah ilmu. Apalagi sekarang guru kita banyak, Google, YouTube, Facebook, Instagram, broadcastan di WhatsApp, gitu kan, atau cuplikan-cuplikan video. Jangan landasan hanya karena 1 cuplikan, 2 cuplikan kemudian kita menyalahkan orang yang sudah mempelajari permasalahan itu lebih dalam. Jangan sampai. Jadi mending kita diam atau tanyakan ketika kita tidak paham, karena itu salah satu pintu ketakaburan adalah ilmu. Sama duduk seperti ini, kalau saya merasa lebih alim daripada yang duduk di depan, itu juga takabur. Itu juga at-takabur. Tidak boleh. Kemudian sebab yang kedua, harta. Harta artinya semakin banyaknya harta itu akan melahirkan ketakaburan. Sebab ilmu tadi, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menegur orang yang alim itu bertemu dengan orang yang tidak pernah belajar tapi punya ilmu. Tapi ini jangan dijadikan patokan. Kalau dijadikan patokan nanti salah juga kita. Salah juga. Contohnya siapa? Syekh Ali Al-Khawwas yang tadi. Syekh Ali Al-Khawwas itu asalnya dari Mesir. Beliau punya murid seluruh imam besar madhab yang ada di Mesir di masa itu. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, imam madhab Syafi'i di masanya di Mesir. Itu muridnya Syekh Ali Al-Khawwas. Syekh Ali Al-Khawwas ini beliau buta huruf. Di akhir hidupnya beliau buta. Kerjaan beliau adalah kadang memungut-mungut sampah. Kemudian apa yang beliau pungut-pungut ketika bisa dimakan diberikan ke kucing, diberikan ke anjing. Setiap hari Jumat beliau membersihkan tempat-tempat umum. Jadi nyapu di jalan, membersihkan kamar mandi, toilet-toilet yang ada di masjid. Itu pekerjaan beliau setiap hari. Tapi kalau sudah menafsirkan Al-Quran, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan seakan-akan beliau melihat langsung dari Lauhil Mahfuz. Artinya ilmunya apa? Langsung. Ilmunya langsung. Ada orang yang seperti ini. Hamba-hamba Allah yang seperti ini tuh ada. Maka hati-hati. Termasuk yang sudah belajar, yang sudah ini. Ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, hati-hati. Hati-hati artinya apa? Dia sedang menguji keimanan kita. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita sombong. Kalau di Maroko itu Mesir, di Maroko ada seperti Syekh Ali Al-Khawwas juga, namanya Syekh Abdul Aziz Dabbagh namanya. Punya tafsir namanya tafsir Ibris.
buta dari awal, tapi menafsirkan Al-Quran, tidak bisa baca, menafsirkan Al-Quran, dan muridnya ulama-ulama besar. Kemudian pintu yang kedua adalah pintu harta. Harta sudah maklum diketahui, kita bisa mempelajari tentang ketakaburan dari sebab harta ini, gitu kan. Ketakaburan dari sebab harta ini di Al-Quran banyak, Qorun, siapalah banyak, gitu kan. Dalam kehidupan nyata juga masing-masing kita pasti punya terkait hal itu, gitu kan. Atau dibaca di buku-buku cerita banyak tentang makna harta dan takabur dengan harta. Kemudian yang ketiga, keindahan, kecantikan, ketampanan. Itu juga bisa membuat ketakaburan. Dan juga ada lagi kedudukan. Itu juga masuk salah satu sebab dari ketakaburan. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh apa? Banyaknya pengikut. Banyak-banyakan pengikut. Semakin banyak pengikutnya, itu akan semakin ini. Apa? Itu sebab, salah satu pintu dari ketakaburan. Maka kita harus amat sangat berhati-hati dari pintu ketakaburan ini. Pintu ketakaburan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke negeri Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Tolong sampaikan kepadaku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah engkau lupa dan engkau jadikan pegangan." Kemudian Mu'adz bin Jabal nangis terseduh-seduh sebelum menjawab. Kata muridnya tersebut, saya kira dia nggak bisa jawab lagi karena nangisnya. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hadisnya panjang sekali, ringkasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan dunia, Allah menciptakan 7 malaikat. Dan 7 malaikat ini diperintahkan untuk menjaga langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Dan setiap langit itu memiliki tugasnya masing-masing, yaitu screening. Screening apa? Screening amal perbuatan seorang hamba yang disetorkan oleh malaikat laporannya. Jadi malaikat itu pagi sama petang, setoran. Naik ke langit pertama. Langit pertama screening, ada tugasnya. Dia tugasnya adalah untuk men-screening amal perbuatan yang di hari itu hambanya membicarakan saudaranya yang lain, ghibah tadi. Maka kalau ada kita yang melakukan itu, malaikat ini mengatakan kembalikan amal perbuatannya, semuanya ditolak. Langit kedua ada tugasnya masing-masing sampai langit ke-7. Sampai kemudian di langit ke-7 ada yang sampai tembus ke langit ke-7 dan dibawa, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala laporannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lemparkan amal perbuatan hamba ini ke muka, ke punggung, ke tubuh orang yang melakukan, orang yang mengamalkannya. Kenapa ya Allah? Kalian adalah tugasnya mencatat, menulis, dan menjaga mereka. Akan tetapi aku, tugasku adalah muraqabah, raqibun. Raqib artinya memantau. Memantau apa? Memantau isi hati hambaku, kata Allah. Aku lebih tahu apa isi hati hambaku. Kembalikan amal perbuatannya, tutup mata hatinya. Jadi Allah memerintahkan mengembalikan amal perbuatan, tutup mata hatinya. Kalau sudah ditutup mata hatinya, tidak ada kesadaran. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menstempel itu hatinya. Maka selama kita dalam kehidupan kita masih merasa amal perbuatan kita belum baik. Kok kayaknya tadi masih seperti ini sih? Kok saya sepertinya seperti ini sih? Kok saya sepertinya seperti ini? Itu artinya Allah yang membisikkan ke dalam hati kita untuk kita taubat. Artinya Allah belum menutup hati kita. Dan itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Karena kalau Allah sudah menstempel, menutup hati, sudah sulit akan ada kesadaran. Kemaksiatan dia anggap ketaatan. Kemaksiatan dia anggap kenikmatan. Kalau sudah seperti itu, sulit sudah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari itu. Maka tidak heran ketika apa?
ketika Sayyidina Mu'adz menceritakan itu, kemudian di akhir beliau menutup, wahai Rasulullah, engkau kan Rasulullah, aku ini manusia biasa, bagaimana aku bisa selamat dari perkara itu? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin selamat, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekarang slogan-slogan kan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Pertanyaannya, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu kan prakteknya ada dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah baca sejarahnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya paham Al-Quran, ini Al-Quran seperti ini, di hadis seperti ini, tapi dia belum pernah baca sejarahnya Rasulullah, tinggalkan. Karena dia belum bisa menafsirkan Al-Quran, belum bisa memahami hadis sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sulit. Ini sulit. Maka kita butuh figur yang bisa mencontohkan. Figur yang bisa mencontohkan. Maka Sayyidah Aisyah ketika mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan berapa tahun? 10 tahun di Makkah, 23 tahun di Madinah. Total 23 tahun. Artinya selama 23 tahun itulah Rasulullah menafsirkan. Selama kehidupan beliau 23 tahun itu menafsirkan Al-Quran yang diturunkan. Bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran hanya sekedar membaca kemudian terjemahnya? Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Maka kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah terkadang salah diartikan oleh mereka-mereka. Salah diartikan oleh mereka. Maka ini mengikuti Rasulullah itu zahir dan batin. Mengikuti Rasulullah itu zahir dan batin. Bagaimana mengikuti Rasulullah zahir dan batin? Insya Allah nanti akan kita bahas. Mungkin di hari Jumat nanti waktu khutbah Jumat ini itu kita akan bahas tentang sholatnya Rasulullah itu bagaimana. Sholatnya Rasulullah ada 3. Sholat zahir beliau, sholat batin, hatinya beliau juga sholat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah pun memperhatikan masyarakat sekitar. Agar apa? Agar yang di belakangnya Rasulullah itu juga khusyuk juga seperti khusyuknya Rasulullah. Khusyuknya seperti khusyuknya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika ingin memanjangkan bacaan sholat, mendengar tangisan bayi, Rasulullah mengurangi panjang bacaannya ketika sholat itu. Ada yang berani mengatakan, Rasulullah nggak khusyuk nih sholatnya. Kenapa? Diganggu tangisan bayi. Tadi kan maunya panjang, kok sekarang dipendekkan? Ada ya? Nggak ada yang khusyuknya seperti Rasulullah. Artinya perubahan yang terjadi di dalam sholatnya Rasulullah dari ingin memanjangkan menjadi memendekkan itu juga syariat, itu juga kekhusyuan. Itu juga kekhusyuan. Bagaimana memadukan itu antara sholat zahir yang tata caranya, sholat batin yang khusyuk itu, kemudian tetap memperhatikan kondisi masyarakat atau jamaah yang ada di sekitarnya. Berapa banyak kita ketika sudah khutbah gitu kan, udah lama di luar hujan, dilanjutkan saja. Yang sana kehujanan basah, yang di sini enak. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah memperhatikan biar khusyuk semuanya. Kita yang di dalam khusyuk, yang di luar juga khusyuk. Yang di luar juga khusyuk. Maka inilah pentingnya kita untuk apa? Semuanya berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu harus dilandasi dengan ilmu bertahap, sedikit, dan itu terus sampai kita meninggal. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan keimanan lahir, keimanan batin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bertemunya di dunia sebelum di akhirat.
dan kelak di akhirat kita bertemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk ke sorga di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.